Tuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini ba'da maghrib kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarah Al-Usuli Tsalatsah yang matanya itu dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah, wafat pada tahun 1206 Hijriah. Dan kita menggunakan syarah Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membaca matannya yang tentang 3 permasalahan yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Perhatikan, sekarang kita mulai membaca syarahnya halaman 15 ya. Buka halaman 15. Yang tidak tahu harakatnya diharakatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Berkata pensyarah rahimahullah ta'ala, hadhil masailu as-salasu min ahammil masailil lati tata'allaqu bit-tauhid wa huquqihi subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Permasalahan yang 3 ini atau 3 permasalahan ini min ahammil masaili termasuk permasalahan-permasalahan yang penting yang berkaitan dengan tauhid, mengesahkan Allah dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan permasalahan yang pertama kita baca matannya. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala jannata wa man 'asahu dakhala nar. Itu permasalahan yang pertama yang insyaallah nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Yang pertama bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Akan tapi Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Maka barang siapa yang taat kepada Rasul tersebut, niscaya dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang memaksiati Rasul tersebut, niscaya dia akan masuk ke dalam api neraka. Banyak poin yang bisa kita ambil pada permasalahan yang pertama ini. Di situ penulis rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah yang telah menciptakan manusia, jin, semua yang ada di alam semesta ini. Dan dalil yang masyhur, ada yang tahu apa dalilnya kalau Allah yang telah menciptakan kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dalam ayat yang lain juga, surat Shaffat ayat 96 Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dalam surat Al-An'am ayat 2 Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min tin, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang hitam yang diberikan bentuk. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar,
Banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita. Pertanyaannya, Allah menciptakan manusia itu dari apa? Ada yang bisa jawab? Toha dari mana? Dari tanah liat. Ada lagi yang punya pendapat lain? Dari setetes air mani. Bagaimana ini menggabungkannya? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, manusia diciptakan dari tanah liat. Tapi di ayat yang lain juga Allah berfirman bahwasanya manusia diciptakan dari air mani. Gimana ini menggabungkannya? Secara zahir bertabrakan, berbeda, benar bukan? Maka jawabannya itu terdapat di dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai ayat 8. Kalau ana jadi antum itu waktu ana belajar ana catat itu. Surat As-Sajdah ayat 7 sampai ayat 8. Jadi Allah menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam dari tanah liat. Kemudian Allah ciptakan keturunannya dari apa? Setetes air mani. Itu dia menggabungkannya. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 7, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah." Dialah Allah ahsana kulla syai'in khalaqah, yang menyempurnakan segala sesuatu yang Ia ciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah liat. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Baru kemudian keturunannya, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunannya berasal dari saripati air mani yang hina. Jadi yang diciptakan dari tanah itu adalah nenek moyang kita, yaitu bapak kita, Nabi Adam alaihissalam. Lalu adapun keturunannya diciptakan melalui air mani yang hina. Ada 4 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, dan di sini tidak disebutkan. Dalil yang pertama yaitu dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah, dicatat. Terdapat 4 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita. Yang pertama dari Al-Quran dan hadis. Banyak sekali dari Al-Quran yang tadi telah kita sebutkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat Shaffat ayat 96. Dicatat satu saja nggak apa-apa. Surat Shaffat ayat 96. Kemudian surat Al-An'am ayat 2. Huwallazi khalaqakum min tin. Itu dalil dari Al-Quran. Dan hadisnya banyak juga. Dalil yang kedua yaitu adalah dalil secara akal. Karena permasalahan penciptaan itu hanya ada 3 kemungkinan. Yang kedua apa? Dalil secara akal. Tadi surat apa? Shaffat ayat 96 dan surat Al-An'am ayat 2. Ya, dalil kedua secara akal karena permasalahan penciptaan itu hanya berputar pada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada dengan sendirinya. Tiba-tiba ada, stuck. Jadi alam semesta. Dan ini mustahil, nggak mungkin. Karena sesuatu yang ada, harus ada yang mengadakannya. Sesuatu yang ada, harus ada yang menciptakannya, yang membuatnya. Maka kemungkinan yang pertama nggak mungkin. Ada dengan sendirinya, tidak mungkin. Bahkan kalau misalnya antum saja anak katakan, ini HP, tiba-tiba ada di depan anak. Anak dapat tiba-tiba kayak turun dari langit ini. Anda percaya gak? Gak percaya. Gimana kok bisa turun dari langit? Gitu. Apabila HP yang kecil saja antum gak percaya ini ada dengan sendirinya tanpa Anda beli, tiba-tiba ada di depan Anda, bagaimana dengan alam semesta yang sangat besar ini? Lebih-lebih lagi tidak mungkin ada dengan sendirinya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, yang menciptakan diri-diri mereka sendiri.
Yang menciptakan apa? Diri-diri mereka sendiri. Dan ini juga mustahil. Kenapa? Karena kita sebelum ada itu adalah sesuatu yang tidak ada. Antum kalau belum lahir, ketika belum lahir, ada gak antum? Gak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada menciptakan sehingga menjadi ada? Mustahil. Paham? Misalnya azam. Sebelum azam dilahirkan, ada gak azam yang seperti ini? Gak ada. Jadi gak ada sebelum dia ada. Ketidakadaannya azam itu, bisa gak dia menciptakan azam? Mungkin, gimana gitu. Mustahil. Apabila manusia menciptakan dirinya sendiri. Karena dia sebelum ada aja tidak ada. Lalu ketidakadanya itu bagaimana bisa menciptakan yang ada? Ada, tidak ada, tidak. Banyak sekali ini, bikin pusing. Paham gak tuh? Paham ya? Gak mungkin. Ini kemungkinan yang kedua. Maka kemungkinan yang ketiga, apabila dia tidak ada dengan sendirinya. Dan tidak mungkin juga manusia menciptakan diri mereka sendiri. Maka hanya adalah kemungkinan yang ketiga. Yaitu apa? Yang menciptakan manusia adalah selain mereka. Kalau misalnya bertanya, Ustaz, yang menciptakan saya, orang tua saya, Ustaz. Kan ibu saya yang melahirkan. Kita tanya lagi, siapa yang melahirkan ibu kamu? Siapa yang menciptakan ibu kamu? Siapa? Terus sampai nanti orang yang pertama. Siapa yang menciptakan orang pertama? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada habisnya kalau misalnya pertanyaan seperti itu. Maka secara akal itu jelas bahwasanya yang menciptakan manusia adalah yang maha mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin manusia ada dengan sendirinya. Gak mungkin juga manusia menciptakan diri mereka sendiri karena mereka sebelum ada itu tidak ada. Maka hanya ada kemungkinan yang ketiga, yaitu menciptakan mereka adalah selain mereka. Yang hanya mampu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang bertanya, Ustaz, yang menciptakan saya ibu saya. Tanya lagi, siapa yang menciptakan ibu kamu? Kemudian siapa lagi? Terus nggak ada habisnya. Dan sampailah nanti kepada orang yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Barulah siapa yang menciptakan orang yang pertama? Terjawablah Allah Subhanahu wa taala. Itu secara akal. Dan antum ketika berhadapan dengan orang-orang ateis yang tidak yakin adanya Tuhan, gak yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, itu kita biasanya kita hadapkan dulu dengan dalil secara akal. Karena nggak mungkin kita hadapkan terlebih dahulu dengan dalil Al-Quran. Karena dia aja Tuhannya aja nggak percaya adanya Tuhan. Lalu kita hadapkan dia dengan dalil Al-Quran. Jauh gak? Jauh. Paham tuh? Jadi ketika kita berhadapan dengan orang ateis yang nggak percaya adanya Tuhan, antum paparkan dulu, hadapkan kepada dia terlebih dahulu dalil secara akal. Nggak mungkin misalnya antum nggak percaya dengan adanya Tuhan. Allah Ta'ala berfirman seperti ini, seperti itu. Rasulullah SAW. Tuhannya aja dia nggak percaya kalau ada gitu. Kemudian antum bawakan dalil perkataan Tuhan, sangat jauh dia akan percaya itu. Datangkan dulu secara akal. Baru kemudian kalau dia sudah yakin secara akal, terpatahkan argumentasinya, baru kita datangkan secara dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya, dalil yang kedua apa? Secara akal. Dalil yang ketiga itu secara fitrah yang selamat. Karena orang yang fitrahnya selamat, yang belum berubah, belum terkontaminasi dengan keyakinan-keyakinannya rusak, pasti dia meyakini adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fitrah yang selamat. Dan dalil yang keempat itu adalah dalil kesepakatan umat, dan itu sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya semua umat sepakat adanya pencipta, dan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, dan Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, dan ini juga sebagai bukti bahwasanya Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Allah masih mengurus kita, memelihara kita. Salah satu buktinya Allah memberikan rezeki kepada kita. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita.
Allah berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya dialah Allah yang Maha pemberi rezeki, yang Maha kuat lagi Maha kokoh. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Qulillah, katakanlah siapa yang siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Maka dia akan mengatakan Allah. Katakanlah yaitu Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Kemudian akan tapi masih banyak dari kalangan manusia yang mengira bahwa dia yang memberikan rezeki dirinya. Dia yang memberikan rezeki kepada anaknya. Sehingga takut misalnya kalau ada anak banyak. Takut misalnya nanti kalau menikah gimana nggak bisa memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki itu Allah, bukan antum yang memberikan rezeki. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Aw nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kita yang berikan rezeki kepada anak kalian. Dan kepada kalian juga kita berikan rezeki. Allah yang memberikan rezeki. Dan kalau kita lihat seandainya rezeki itu sesuai dengan upaya kita, usaha kita, niscaya orang yang paling banyak dia mengeluarkan tenaganya, paling banyak hartanya. Tapi kenyataannya tidak. Ada orang yang kerjanya santai-santai saja, tapi dia dapat rezeki berlimpah. Tapi ada orang yang kerjanya pagi ketemu pagi, tapi miskin-miskin saja dia. Dan ada orang yang kerjanya sama, aktivitasnya sama, waktunya sama, tapi yang ia dapatkan berbeda. Dan rezeki ingat bukan hanya dari sisi harta saja. Banyak sekali rezeki dari kesehatan, anak yang soleh, istri yang soleha, orang tua yang baik, orang tua yang meridhoi anaknya, paham dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Maka barang siapa yang taat kepadanya, niscaya dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang memaksiatinya, niscaya dia akan masuk neraka. Kita baca syarahnya. Allahu khalaqal khalqa liya'buduhu. Allah SWT telah menciptakan makhluk agar makhluk tersebut menyembah Allah. Itu tujuan yang terbesar dari penciptaan makhluk. Agar makhluk tersebut menyembah Allah SWT. Falam yakhluqhum hamalan wala sudan wala abathan lakinnahu khalaqahum li amrin 'azimin wa li hikmatin 'azimatin. Perhatikan. Falam yakhluqhum hamalan, maka Allah tidaklah menciptakan mereka itu sia-sia tanpa ada tujuan, enggak mungkin. Wala sudan, dan tidak juga terbengkalai, Allah urus. Wala abathan, dan tidak juga terlantar. Gak mungkin Allah ciptakan manusia sia-sia tanpa ada tujuan, terbengkalai, terlantar. Oleh karena itu kata Syekh di sini, lakinnahu khalaqahum li amrin 'azim, akan tapi Allah menciptakan mereka karena urusan yang besar. Wa li hikmatin 'azimatin, dan karena hikmah yang besar, yang pada tujuan tersebut, hikmah tersebut, fiha sa'adatuhum wa fiha najatuhum, di dalamnya terdapat kebahagiaan mereka dan keselamatan mereka. Apa itu hikmah penciptaan makhluk? Wahiya ayya'budullaha wahdahu la syarikalahu, agar mereka menyembah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ini termasuk dari kelembutan Allah, kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah yang sangat luas. Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Akan tapi Allah tidak. Ketika manusia berbuat baik, itu kebaikannya untuk manusia itu sendiri. Dan sebaliknya ketika manusia berbuat buruk, maka keburukannya itu untuk manusia untuk manusia itu sendiri juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, maka untuk diri kalian. Wa in asatum falaha, dan jika kalian berbuat buruk pula juga untuk diri-diri kalian. Allah tidak mendapatkan manfaat dari ibadah kita. Dan hadis yang sering ana ulang-ulang, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidi minkum
Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, jikalau orang yang paling pertama di antara kalian dan orang yang paling terakhir di antara kalian dari kalangan jin dan manusia semuanya bertakwa dengan ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara kalian, yaitu seperti ketakwaannya Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling pertama hingga yang terakhir dari kalangan jin dan manusia semuanya bertakwa dengan ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Akan tapi Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepada Allah itu karena kasih sayang Allah agar hambanya mendapatkan rahmat Allah, agar hambanya mendapatkan kasih sayang Allah, agar hambanya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Udah mulai nangkap gak? Fokus. Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan ini menunjukkan kasih sayang Allah yang sangat luas. Kenapa? Karena ketika manusia beribadah kepada Allah, yang mendapatkan manfaatnya itu manusia sendiri. Allah tidak mendapatkan manfaatnya sama sekali. Lalu apa tujuannya Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya? Tujuannya agar manusia ketika beribadah kepada Allah mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, dan agar manusia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan kasih sayang Allah, rahmat Allah yang sangat luas. Kemudian lihat, wa hadhil ibadatu amarahum biha fi qawlihi subhanahu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wa hadhil ibadatu, dan ibadah ini amarahum biha, Allah memerintahkan mereka dengan mengerjakan ibadah. Pada firman-Nya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia sembahlah Rabb kalian. Dan pada firman yang lain surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu telah memerintahkan, telah menetapkan agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya. Ibadah itu adalah tujuan diciptakannya manusia. Dan dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah kalian menduakannya dengan sesuatu apapun. Dalam firman yang lain, fa'budillaha mukhlishan lahuddina, sembahlah oleh kamu Allah dalam keadaan ikhlas dalam mengerjakan agama. Dalam firman yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah ikhlas dalam beragama. Itu tujuan penciptaan manusia jin, agar mereka beribadah kepada Allah. Lalu kalau misalnya ada yang bertanya, Ustaz, apa tujuan penciptaan alam semesta? Tujuan penciptaan bumi, tumbuhan, hewan, bebatuan, prasarana yang ada di atas permukaan bumi ini, apa tujuannya? Ada yang bisa jawab? Apa tujuan Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, langit? Tujuannya ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di atas permukaan bumi semuanya. Jadi Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, bintang, langit. Allah menjadikan bumi ini datar, tidak bergelombang. Allah menciptakan gunung, menciptakan pohon, buah-buahan, hewan, tumbuhan untuk kita, agar kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya tujuan diciptakannya manusia agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ayatin katsiratin amarahum fiha bil ibadati. Pada ayat-ayat yang banyak yang Allah memerintahkan mereka di dalamnya untuk beribadah. Wa hiya tauhiduhu jalla wa ala, yaitu dia adalah mengesahkan Allah. Wa takhsisuhu bil ibadati, dan mengkhususkan Allah dalam beribadah. Min du'ain wa khaufin wa rajain wa tawakkulin wa raubatin wa rahbatin wa salatin wa saumin wa ghairi dhalik. Min du'ain berupa doa, wa khaufin dan rasa takut, wa rajain dan rasa harap, wa tawakkulin dan bertawakal, wa raubatin dan rasa harap, wa rahbatin rasa cemas, khawatir, wa salatin wa saumin dan salat dan puasa dan sebagainya. Agar kita beribadah kepada Allah semata, mengkhususkan Allah dalam beribadah. Fahuwal mustahiqu lil ibadati jalla wa ala duna kulli ma siwahu. Perhatikan harakatnya, enggak tahu diharakatkan. Wa yadkhulu fi dzalika fi'lul awamiri wa tarkun nawahi. Fa'adaul awamiril lati amarakallahu biha wa rasuluhu wa tarkun nawahil lati nahakallahu anha wa rasuluhu. Kullu hadha dakhilun fil ibadati wa hadha huwal islamu wa huwad dinu wa huwal imanu wa huwal huda. Perhatikan, fahuwal mustahiqu lil ibadah, maka dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Duna kulli ma siwah, bukan setiap yang selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu malaikat, baik itu manusia, baik itu rasul, baik itu nabi, baik itu orang soleh, baik itu wali, enggak ada yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk dalam hal itu yaitu ibadah, fi'lul awamir, mengerjakan perintah-perintah Allah. Wa tarkun nawahi, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Fa'adaul awamiril lati amarakallahu biha wa rasuluhu. Fa'adaul awamiril lati, maka melaksanakan perintah-perintah yang amarakallahu biha, yang Allah perintahkan kepadamu, wa rasuluhu, dan rasulnya perintahkan kepadamu. Melaksanakan perintah-perintah yang Allah dan rasulnya perintahkan. Wa tarkun nawahil lati nahakallahu anha wa rasuluhu, dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kullu hadza dakhilun fil ibadah. Semua ini masuk dalam kategori ibadah. Jadi ibadah itu adalah mengerjakan perintah-perintah yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan meninggalkan larangan-larangan dan yang Allah dan Rasulnya larang. Semua itu masuk dalam kategori ibadah. Wa hadza huwal Islam, dan ini dia adalah agama Islam. Wa huwad dinu, dan dia itu adalah agama. Wa huwal imanu wa huwal huda, dan dia adalah iman, dan dia adalah petunjuk. Mengerjakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah ibadah. Itu dia adalah Islam, itu dia adalah iman, itu dia adalah petunjuk. Fala tusalli illa lillah wala tarka illa lahu wala tadhbah, sukun itu ya, illa lahu wala tad'u illa iyyahu wala tatawakkal illa alaihi ila ghairi hadza minal ibadati. Kemudian lihat apa kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, fala tusalli illa lillah, maka janganlah kamu salat kecuali hanya untuk Allah. Sebagian manusia itu dia salat dipersembahkan untuk wali-wali. Ya, kalau ada orang itu dia mengunjungi kuburan-kuburan wali, itu di kuburan wali tersebut, di tempat yang disediakan untuk wali tersebut, dia beribadah menghadap kepada wali tersebut. Salat menyembah wali tersebut. Minta, memohon pertolongan kepada wali tersebut. Sedangkan kita tahu siapa yang menciptakan kita, yaitu Allah. Maka dari itu hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Maka janganlah engkau salat kecuali hanya untuk Allah, wala tarka illa lahu, dan janganlah engkau ruku kecuali hanya untuk Allah. Dan termasuk kekeliruan ketika seseorang itu menundukkan, ya seperti salamnya orang-orang Jepang. Ya, salam itu sampai merundukkan badannya, dan itu nggak boleh. Karena nggak boleh kita ruku kecuali hanya untuk Allah.
Wala tadhbah illa lahu, dan janganlah engkau menyembah kecuali hanya untuk Allah. Wala tad'u illa iyyahu, dan janganlah engkau berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wala tatawakkal illa alaihi, dan janganlah engkau bertawakal kecuali kepada Allah. Ila ghairi hadza minal ibadati, dan sebagainya dari ibadah-ibadah. Ammal isti'anatu bihadirin qadirin fima yaqdiru alaihi, fahada laysa biibadatin. Kama qala subhanahu fi qissati Musa, yaitu fi qissatan, ya. Banyak di sini harokat yang salah ya. Jadi kalau salah itu antum ganti langsung. Fi qissati Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Ya, ammal isti'anatu, adapun meminta pertolongan, bihadirin qadirin, kepada orang yang hadir dan dia mampu, fima yaqdiru alaihi, pada hal-hal yang dia mampu melakukannya. Meminta pertolongan kepada manusia yang manusia itu hadir, mampu melakukannya. Fahada laisa bi ibadah, maka ini bukan termasuk ibadah. Maka nggak apa-apa kita meminta pertolongan kepada orang lain selama dia mampu. Lalu kalau nggak mampu gimana, Ustaz? Maka nggak boleh. Apabila kita memaksa dia untuk mengerjakan apa yang kita perintah, maka termasuk kezaliman. Misalnya kita suruh, misalnya Toha angkat koper 50 kilo, kalau nggak bisa nanti anak ini nih diangkat itu sampai jatuh-jatuh, zalim, haram, atau mungkin jatuh dalam perkara syirik. Misalnya ada seseorang meminta pertolongan kepada orang yang hadir, tapi apa yang ia minta? Agar diberikan rezeki. Mampu gak dia memberikan rezeki? Agar dimasukkan ke dalam surga. Mampu gak dia masukkan dia ke dalam surga? Nggak mampu. Jatuhlah dia dalam kesyirikan. Atau semisal yang lain, dia nggak hadir. Misalnya di Tawangmangu, ada orang yang mengatakan, wahai fulan, panenkanlah jagung saya, gitu kan. Kalau dia hadir, bisa gak panenin? Bisa, tapi dia gak hadir. Berarti apa? Tidaklah dia mengatakan hal tersebut kecuali meyakini bahwasanya orang tersebut memiliki ilmu ghaib, memiliki kesaktian, jatuhlah dia dalam kesyirikan. Atau contoh kecilnya, HP ana di situ. Jangan ana lah. Na'udzubillah min dzalik. Misal ada orang HP di situ. Kemudian dia minta pertolongan kepada orang yang Tawangmangu. Wahai fulan, ambil HP saya di situ. Padahal di Tawangmangu itu. Kalau hadir mampu gak dia? Mampu. Tapi kenapa dia ngomong gitu pada yang gak hadir? Berarti dia meyakini kalau orang tersebut memiliki kesaktian dan jatuhlah dengan kesyirikan. Oleh karena itu harus dengan syarat hadir qadir. Hadir dan mampu untuk melakukannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala pada kisah Nabi Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Maka Nabi Musa meminta pertolongan. Atau fastaghathahu alladhi min syi'atihi, dia meminta pertolongan kepada Nabi Musa dari golongannya. 'Ala alladhi min aduwihi, untuk mengalahkan musuhnya. Ya, diminta pertolongan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa qadirun ala ayyughithahu, mampu untuk memberikan pertolongan tersebut, maka ini tidak mengapa. Misal kita minta pertolongan kepada Zakaria, Zakaria tolong masakin nasi dong buat kita, gitu. Mampu gak dia masakin nasi? Mampu. Ya, nggak apa-apa. Atau misalnya Anas catatin yang terlambat itu sholat. Atau Yusuf bangunin yang santri masih tidur, ya mampu dia. Amma du'aul mayyiti wa du'aul ghaibi alladhi la yasma'u kalamaka, aw du'aus sanami awil jinni awil asjari wa nahwiha, fahadha syirkul musyrikin wa huwa syirkul akbaru. Di sini Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, amma du'aul mayyit, adapun berdoa kepada mayyit, meminta kepada mayyit. Wa du'aul ghaibil ladzi la yasma'u kalamaka, dan berdoa kepada orang yang tidak hadir, yang tidak mendengar ucapanmu.
au du'aus sonami atau berdoa kepada patung, awil jinni atau jin, awil asjari atau pepohonan, wa nahwiha dan semisalnya, fahadha syirkul musyrikin, maka ini adalah kesyirikan orang-orang musyrik dan dia adalah syirik besar yang Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dan di sini Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala membawakan dalil tentang besarnya dosa syirik. Dalil yang pertama surat Al-An'am ayat 88. Allah berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka melakukan kesyirikan, niscaya akan hancur yang pernah mereka lakukan. Jadi ketika seseorang melakukan kesyirikan, maka akan hangus, hancur, binasa amalan yang pernah ia lakukan. Dan itu sangat mengerikan. Ada yang mungkin dia seseorang sudah beribadah 20 tahun, 30 tahun karena dia melakukan kesyirikan 1 menit saja. Hancur lebur amalan yang ia telah lakukan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ya kalau orang berdoa kepada mayit, berdoa paling berapa menit sih? Misal ada orang mengatakan, wahai mayit, rahmatilah saya, jagalah anak saya, berikan rezekilah kepada saya, anugerahkanlah istri kepada saya. Berapa menit? Nggak ada 1 menit. Tapi cuma 30 detik, 40 detik, taruhlah 1 menit. Tapi karena 1 menit itu, semua amalan yang pernah ia lakukan 40 tahun, 50 tahun hancur. Mengerikan dosa syirik. Itu yang pertama. Apa? Hancur atau terhapus semua amalan solehnya. Bahaya yang kedua dari dosa syirik, dan di sini dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik kepada orang yang Allah kehendaki. Dan ini dengan catatan selama dia belum bertaubat. Kalau dia sudah bertaubat, maka insya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi kalau dia belum bertobat, mati dalam keadaan masih meyakini kesyirikan, melakukan kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Dan ini bahaya dosa syirik yang kedua. Kemudian di sini penulis membawakan surat Az-Zumar ayat 65, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jikalau engkau melakukan kesyirikan wahai Nabi Muhammad, niscaya akan benar-benar hancur, terhapus amalanmu, dan engkau akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Dan itu sudah tadi kita jelaskan pada ayat yang pertama juga, bahwasanya seorang yang melakukan kesyirikan akan hancur, terhapus amalan solehnya. Dan juga salah satu dari bahaya syirik, seseorang akan kekal di dalam api neraka. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya hanyalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Jadi ada berapa bahaya dosa syirik? Ada 3 ya. Yang pertama apa? Akan terhapus amalannya. Yang kedua, tidak akan diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, kekal di dalam api neraka. Fallahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal amarana bi tauhidihi wa ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Maka Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Akan tapi Allah memerintahkan kita untuk mengesakannya, wa ta'atihi dan mentaatinya, wa tarki ma'siyatihi dan meninggalkan maksiat kepadanya. Perhatikan, tinggal 2 paragraf lagi, tanggung. Wa arsala ilaina rasulan, dan Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul. Huwa Muhammadun alaihi salatu wassalam bikulli ma taqaddam. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan setiap apa yang telah lalu ya, dan ini telah berlalu ya, pada 4 permasalahan yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Penjelasan singkat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala alaihi al-Qur'ana bidzalik, dan Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an.
linastaqima ala ma fihi minal huda, agar kita istiqomah di atas apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa petunjuk. Wa na'mala bima fihi minal awamiri, dan agar kita mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa perintah-perintah. Wa nantahiya amma fihi minan nawahi, dan agar kita berhenti dari apa-apa yang di dalam Al-Qur'an berupa larangan-larangan. Ala yadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wal mursalin, melalui tangannya Nabi Muhammad Rasulullah, penutup para nabi dan para rasul. Ja'a liyu'alliman nasa dinahum fahuwa khatamul anbiya'i wa imamuhum wa afdaluhum. Rasulullah SAW datang agar mengajarkan kepada manusia agama mereka. Fahuwa khatamul anbiya', maka beliau adalah penutup para nabi, wa imamuhum, dan imamnya para nabi, wa afdaluhum, dan yang paling mulia di antara para nabi. Kemudian lihat, faman ata'a hadzal rasula wastaqama ala dinihi falahul jannatu wa man asa hadzal rasula wa hada an dinihi falahun naru. Faman ata'a hadzal rasula, maka barang siapa yang mentaati rasul ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastaqama ala dinihi, dan istiqomah di atas agamanya, falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Wa man asa hadzal rasula, dan barang siapa yang memaksiati rasul ini, wa hada an dinihi, dan memerangi agamanya, falahun naru, maka niscaya dia akan mendapatkan neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, yakni bi'amalikum allati syahadaha, yaitu sebagai saksi terhadap amalan-amalan kalian yang menyaksikannya, yang beliau telah menyampaikannya. Dan hal itu kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, fahuwa mursalun alaihi salatu wassalam, maka dia diutus, yang semoga selawat serta salam tercurahkan kepadanya, yaitu nabi siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka Fir'aun memaksiati rasul tersebut, yaitu memaksiati Nabi Musa, maka kami mengazabnya dengan azab yang pedih. Ai akhadna fir'auna akhdan wabilan fid dunya bil gharqi wa fil akhirati bin nari, yaitu maksudnya apa? Akhadna fir'auna, kami mengazab Fir'aun dengan azab yang pedih di dunia dengan menenggelamkannya. Wa fil akhirati bin nar, dan di akhirat dengan kekal di dalam api neraka. Apabila Nabi Musa ketika dimaksiati saja Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW, imamnya para nabi, nabi yang paling mulia di antara para nabi? Maka lebih-lebih lagi azab yang akan Allah timpahkan kepada orang yang memaksiati Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Paham saksi pendalilannya? Jadi di situ beliau membawakan dalil bahwasannya Allah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, akan tapi Fir'aun memaksiati rasul tersebut, maka Allah mengazabnya dengan azab yang pedih. Maksudnya apabila Nabi Musa saja ketika dimaksiati Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang pedih, maka bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW, imamnya para nabi, nabi yang paling mulia, pemimpin para nabi dan para rasul? Maka tentu lagi Allah akan mengazab dengan lebih-lebih lagi kepada orang yang memaksiati Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.